untuk ngapal, untuk cerita, untuk supaya bisa disampaikan. Tapi dia sendiri nggak ngamalin, tapi seneng ngapalin ilmu, ngapalin ayat, ngapalin hadis, nadom gitu. Ada orang sekedar mujarrad riwayat, yang penting dia bisa ngapalin, bisa meriwayatkan. Fa'abshir, maka kalau niatnya benar-benar cari petunjuk untuk diamalkan, fa'abshir, maka bergembiralah, ya, maka terimalah berita gembira. Fa innal malaikata tabsutu laka ajnihataha idza masyaita, maka sesungguhnya para malaikat tabsutu laka ajnihataha, mereka membentangkan untuk Anda akan sayap-sayapnya, idza masyaita, apabila engkau berjalan mencari ilmu. Wa hitanal bahri, dan binatang-binatang lautan, tastaghfirulaka idza sa'aita, semuanya memintakan ampun bagi Anda, idza sa'aita, apabila Anda berjalan, bersa'i menuju tempat ilmu. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Sayyidina Abu Darda. Nah, dalam riwayat Tirmidzi, man salaka tariqan yubtagha fihi ilman salakallahu lahu tariqan ila jannah wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridan li talibil ilmi wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitani fil bahr fil ma. Ada dalam riwayat hadis. Jadi apa maksudnya? Ada kemudahan, ada bantuan dari Allah Ta'ala melalui para malaikatnya bagi para pelajar. Malaikat siap berkhidmah, siap menolong, memudahkan proses pembelajaran tadi. Ya, jika ada syaitan yang menghalangi, dibantu dengan ilham, dibantu dengan pengetahuan, ya, dari para malaikat tadi. Kemudian didoakan oleh binatang-binatang itu supaya dosanya luntur, ya, sehingga berangkat ngaji itu gak berat, sehingga belajar itu gak sampai bikin malas dan sebagainya. Itu kalau niatnya benar, baru dapat itu semua. Jadi kalau kita gak benar, nah, otomatis, ya, ada yang bikin berat, ada yang bikin malas, bikin ini, itu nggak dapat bonus-bonus tadi. Makanya yang perlu untuk diluruskan, senantiasa dijaga niatan-niatan itu. Nah, kemudian walakin yang bagilaka anta'alam, akan tetapi sudah seyogianya bagi Anda anta'alama qabla kulli syai', agar Anda mengetahui, agar kita ketahui sebelum segala sesuatunya, yakni sebelum kita terjun bebas ngaji, ya, kita harus punya gambaran dulu apa yang mau kita jalankan, apa yang mau kita tekuni itu tentang apa, nanti awalnya gimana, tengahnya, akhirnya dan sebagainya. Ini harus punya gambaran. Anta'alama qabla kulli syai', harus Anda ketahui dulu sebelum segala sesuatunya. Apa? Annal hidayata, yang saat temannya hidayah, bahwa sesungguhnya hidayah allati hiya samaratul ilmi, yang mana hidayah itu adalah buahnya ilmu. Harus kita tahu dulu bahwa
buahnya ilmu yang disebut Imam Ghazali dengan hidayah atau pengamalan, laha bidayatun wa nihayah. Ilmu itu di dalam buahnya ilmu itu ada buah awal dan ada buah akhir. Ada pengamalan tingkat dasar dan ada pengamalan tingkat nihayah, tingkat puncak, tingkat tinggi. Wa zahir wa batin. Ada pengamalan yang bersifat zahir dan ada pengamalan mempraktekkan ilmu yang bersifat batin. Jadi jangan sampai kita kayak orang sekolah ya, bertahun-tahun masih SD, nggak naik-naik. Ya, 10 tahun, alhamdulillah saya masih SD. Udah 15 tahun, alhamdulillah saya sarjana dasar. Jadi kapan, sampai kapan? Nah ini di awal dikasih tahu sama beliau. Ada kelas pemula, ada kelas puncak dalam pengamalan ilmu. Ada amal zahir, ada amal batin. Ya. Nah terus dikasih gambaran sama beliau, walau sula ila nihayatiha illa ba'da ihkami bidayatiha. Gak akan bisa nyampai kepada puncak pengamalan ilmu illa kecuali ba'da ihkami bidayatiha. Harus mantap dulu permulaannya. Permulaannya ilmu alif ba'ta, habis itu dikasih harokat abata, habis itu digabung dengan huruf yang lain, mana tasydid, mana idgham, mana itu bidayah semua. Pengucapan zahirnya harus benar dulu. Nggak bisa mempraktekkan ilmu bidayah aja berantakan. Baca ini salah, nggak bisa begitu. Semua sejarah dari awal belajar dulu hijaiyah, habis itu belajar haji, qawaidul baghdadiyah, habis itu juz amma, habis itu baru nanti ngamalkan doa-doa, ngamalkan wirid, ngamalin ini. Dari ngamalin wirid pengucapannya salah, panjang pendek gak ngerti, arti rusak semua. Baca doa keliru, baca ini keliru. Duduk. Gak bisa ada katakan begitu, gak bisa. Gak bakal bisa nyampe ke puncak. Allah Subhanahu wa ta'ala gak mendengarkan. Allah la yasma'u du'aan lahanan. Allah gak mendengarkan doanya orang yang salah, apalagi pakai alasan habis itu. Ya maklumlah saya kan masih awam, belum sempat belajar. Allah maha tahu. Iya Allah maha tahu, situ gak mau belajar, bodoh dirawat sampai akhir umur. Itu Allah tahu kalau kita malas, gak mau berusaha, gak mau belajar yang benar. Nah ini Imam Ghazali di awal ngasih tahu. Jadi kalau ada orang kok nggak naik ini, ya, pengamalannya itu aja, nggak nambah, wiridnya nggak nambah, amal solehnya nggak nambah, ilmunya nggak nambah, ya, ilmu amal nggak nambah. Ada yang salah itu pasti. Imma fi masail bidayah atau fi masalah zahir, pengamalan zahir. Entah gerakan, entah ucapan, entah perbuatan yang kelihatannya sepele, ya, tapi gak diamalkan.
Masalah yang kecil-kecil aja nggak bisa, apalagi mengamalkan yang tinggi. Habis itu mau mengamalkan batin, ikhlas, legowo, nerimo, wis nggak ada. Sampai tua isinya ngomel, ngegerutu, ya, tambah kurang ajar sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini karena di awal tidak dimantapkan, illa ba'da ihkam bidayatiha. Pondasinya harus kuat, ya. Mengamalkan zahir harus istiqomah, adab-adab mulai bangun tidur sampai tidur lagi nggak pernah berubah, nggak pernah kurang dari juklak, petunjuk pelaksanaan, protap, program tetap itu udah harus kayak begitu, ya. Udah mantep baru nanti naik kelas menengah, habis itu naik kelas tinggi, sampai wala uthura ala batiniha. Seseorang gak bakal bisa menemukan, meraih batin, rahasia dari pengamalan zahir tadi, illa ba'dal wuqufi ala zahiriha, kecuali setelah dia wukuf, dia menyelesaikan, melaksanakan zahirnya. Kalau zahirnya kita laksanakan adab ini, begitu setahun, 2 tahun, lama-lama kita tahu rahasianya. Begitu adab ini nggak dilaksanakan, ada yang kurang, ya, ada kejadian yang di situ menyebabkan macet, menyebabkan itu semua bisa diketahui rahasia batin pengamalan. Kenapa kok siwakan, kenapa kok ini, kenapa kok ini. Buahnya, hasilnya, batinnya semuanya bisa difahami sama para ulama sampai tahu faedahnya. Dari mana dia tahu faedah para ulama? Tahu faedahnya ini. Oh, khasiatnya ini begini. Itu setelah diamalkan secara zahir, istiqomah bertahun-tahun. Ya, kayak orang istiqomah bertahun-tahun apa? Naik kereta, Bogor Jakarta, Bogor Jakarta, Bogor Jakarta. Dia kapan tahu rahasia perjalanan itu? Setelah lama. Oh, ini turun sebelah kanan, oh ini sebelah kiri. Mau kemana? Ke kampung ini. Oh, itu turunnya lewat sini lebih dekat. Kok tahu dia rahasia kayak gitu? Iya, karena dia sudah ngamalkan zahir naik kereta tiap hari. Lagi kan zahir masih perlu diperbaiki, istiqomah kurang, ya, secara tuntutan zahir masih belum, nggak bisa nyampe ke batin. Ini proses. Kalau enggak, akhirnya ibadah itu tinggal pengamalan zahir. Ya. Hanya sekedar rutinitas verbal tanpa ada penghayatan, tanpa ada meresapi makna, ya. Nggak ada. Dia sholat ya biasa-biasa saja. Habis ketemu, habis ngadep sama Allah, biasa, nggak ada rasa, nggak ada bahagia, nggak ada khusyuk, nggak ada. Itu semua karena urusan zahirnya tidak dimantapkan. Apa? Dia nggak pernah mempelajari doa itu tulisannya ya apa, panjang pendeknya gimana, ya tajwidnya apa semua, habis itu artinya apa, nggak pernah. Yang ada ilmu cangkem, ya. Habis itu doa, kan ada jamaah baca doa, karena dulu nggak banyak dia belajar, nggak pernah melihat kitabnya apa, baca doanya keliru. La turihni raihatal jannah, jangan kau berikan saya baunya surga. Itu berpuluh-puluh tahun ngomong kayak gitu.
ini bukan bukan guyonan, ya. Harus ada hasilnya. Namanya membangun agama, ya. Mulai dari dasar sampai kemana kita akhirnya, ya. Sampai nanti tinggal amal batin doang. Tinggal batinnya ulama itu tetap doa dikit. Ya Allah, itu moga-moga khair benar. Makanya ada qasidah Imam Ali Habsyi mengatakan, wa nadratu minhu bi'aini wuddi in sahhat tuhyihi. Kalau sudah nyampe amal batin, ulama itu nggak pakai ngomong sama muridnya, sama jamaahnya. Cukup, kata Imam Ali Habsyi, wa nadratu minhu, dan satu pandangan saja dari orang wali, dari orang soleh yang sudah sampai tingkat nihayah. Jadi bi'aini wuddin, dia memandang dengan pandangan kasih sayang, batinnya yang bergerak. In sahhat tuhyihi, apabila benar pandangan kasih sayang dari kepada seseorang, itu orang tadinya rajin maksiat, itu orang tadinya bejat, tadinya ini, dipandang tok gitu, gak pakai ngomong, tuhyihi, hatinya bisa hidup. Ini sudah amal batin, dunia lain, sudah nyampe nihayah. Tadi ketemu sebentar, cuma niat khair, amin, kabul, udah buka semua, bahagia. Nah, ini kita perjalanan dikasih gambaran di awal-awal sama Ghazali. Nah, kita mau jalan-jalan, jalan-jalannya masih ngabuburi itu, jalan-jalan bumi, jalan-jalan datar, jalan-jalan kemana batin kita, kumpul di mana, dengan siapa, di alam rohani dan seterusnya. Nah, ini gambaran dari Imam Ghazali, ya, singkat padat tapi luas maknanya. Nah, itu semua para masyayikh menginginkan murid-muridnya, ya, berjalan di perjalanan yang sama. Man sara ala darbi wasol, barang siapa yang berjalan menempuh jejak para gurunya, para masyayikhnya, para pendahulunya, alhamdulillah silsilah sanad guru kita nyambung sama Imam Ghazali. Ya, itu yang menempuh perjalanan yang sama, dia bakal nyampe di pencapaian yang sama. Itu rel kereta ini. Kalau kita naik kereta, nyampainya sama. Siapapun yang naik pasti nyampe Cilebut, nanti nyampe Bojong, nyampe Citayam, nanti habis itu nyampe Depok dan seterusnya. Ada orang nggak naik kereta, tapi ngikutin jalannya kereta, jalan kaki, nyampe Cilebut juga lah. Nyampe Cilebut juga, cuma beda waktu saja. Gitu. Nah, kita harus tahu nyampe mana, gitu. Ya. Nah, ini nggak bisa tanpa memperbaiki urusan zahir, urusan bidayah. Apa yang ada di bidayah ini harus hafal benar-benar, diamalkan, dan sehari-hari dipraktekkan, baru perjalanan batin kita mulai bergerak di situ. Gitu. Nggak ada itu ya nggak bisa. Nanti beda arah. Ini nyampe kemana, ini nyampe kemana, gitu ya. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.